Jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penguat atau jaringan penyokong merupakan salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang memiliki fungsi untuk memperkuat atau menyokong tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat berdiri tegak. Jaringan penguat atau jaringan penyokong terdiri atas 1. Jaringan koenkim, 2. Jaringan sklerenkim. Jaringan koenkim. Jaringan koenkim adalah jaringan hidup sebagai penyokong utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Koenkim merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel koenkim. Koenkim umumnya terletak di bawah epidermis batang tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Koenkim jarang terdapat pada akar serta pada buah. Pada batang, koenkim bisa membentuk silinder, penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang, sejajar sumbu batang. Ciri-ciri jaringan koenkim. Sel-selnya hidup dengan protoplasma aktif membentuk sel sedikit memanjang, umumnya memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur, tidak memiliki dinding primer yang lebih tebal daripada sel parenkim, lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung kloroplas. Semakin sederhana diferensiasinya, semakin banyak kloroplasnya, sehingga menyerupai parenkim juga dapat mengandung tanin. Fungsi jaringan koenkim. 1. Koenkim menjadi jaringan mekanik yang disesuaikan, teristimewa untuk memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh, maupun pada herba agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Dinding yang tebal dan erat membuatnya menjadi penyokong yang kuat. Keistimewaan pertumbuhan dan strukturnya dindingnya menyebabkan mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ tanpa kehilangan kekuatan. Sel koenkim mempunyai kemampuan dalam peningkatan permukaan, oleh karena itu dapat mengembangkan dinding tebal, sementara organ tempat koenkim berada sedang memanjang. 2. Koenkim dapat menjadi pengganti sklerenkim. Jika tumbuhan tempat koenkim berada tidak berdiri, diferensiasi menjadi sklerenkim, penebalan dinding sel koenkim yang lebih tebal terpengaruh oleh tekanan mekanik, angin, dan beban pada ranting. Struktur koenkim. Ukuran bentuknya beragam, dapat berupa prisma, pendek atau bulat, panjang seperti serat dengan ujung meruncing, dan ada bentuk peralihan dari kedua bentuk tersebut. Susunan sel koenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga, buah, dan akar, terutama jika akar tersebut terkena cahaya. Dinding sel koenkim adalah contoh dinding primer yang meluas dan menebal saat sel tumbuh membesar. Dinding koenkim terutama terdiri atas selulosa dan senyawa berpektin dan mengandung banyak air. Bahan segar dinding koenkim mengandung banyak air. Jenis atau macam-macam jaringan koenkim. 1. Koenkim sudut. Penebalan berlangsung pada bagian-bagian sudutnya dan memanjang mengikuti sumbu sel. Kedua, koenkim papan. Penebalan terjadi pada dinding sel yang tangensial sejajar permukaan organ, sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet. Ketiga, koenkim tubular. Terdapat pada koenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel, dan penebalan-penebalannya terjadi pada permukaan ruang antar sel tersebut. 4. Koenkim tipe cincin. Pada penampang lintang lumen, sel berbentuk lingkaran pada waktu menjelang dewasa terlihat bahwa karena pada tipe sudut penebalan bersambungan pada dinding sel, maka lumen tidak menyudut lagi. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan ini terdiri atas serabut, serat-serat sklerenchyme dan sklereid, sel-sel batu. Ciri-ciri sel pada jaringan sklerenchyme. Sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Dinding selnya yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin, bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas. Sel-selnya lebih kaku daripada kolenchyme. Sel sklerenchyme tidak dapat memanjang. Jenis-jenis sklerenchyme. 1. Serat-serat sklerenchyme. Serat-serat sklerenchyme terdiri atas sel-sel yang berukuran panjang dan samping yang ujungnya runcing. Serat-serat sklerenchyme merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela. Lamela selulosa sehingga lumen selnya sempit. Serat ini berbentuk poligon, yaitu segi 5 atau segi 6. Nokta-noktanya sempit yang membentuk bagian saluran-saluran sempit, miring. Serat-serat sklerenchyme pada tumbuhan berbentuk bersamaan dengan saat-saat terhentinya pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Serat-serat sklerenchyme terdapat dalam bentuk untayan yang terpisah-pisah atau dalam bentuk lingkaran di dalam korteks dan floem, dalam kelompok-kelompok yang tersebar dalam xilem dan floem. Pada Gramineae, serat-serat sklerenchyme tersusun dalam suatu sistem berbentuk lingkaran berkeluk-keluk yang dihubungkan dengan epidermis. Ada dua macam jenis serat sklerenchyme. Pertama, serat di luar xilem, ekstrasilari. Serat ekstrasilari adalah yang berlignin dan ada pula yang tidak. Serat ini dapat digunakan untuk membuat tali, karung goni, dan bahan dasar tekstil untuk pakaian. Kedua, serat xilem silari. Jenis serat ini merupakan komponen utama kayu karena dindingnya mengandung lignin yang menyebabkan dindingnya keras dan kaku. Kedua, sel-sel batu, sklereid. Sklereid terdapat pada bagian tumbuhan, antara lain di dalam korteks floem, buah, dan biji. Dinding sklereid tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras pada beberapa tumbuhan. Kadang-kadang ditemukan pula zat suberin dan kutin. Sel-selnya mempunyai nokta yang sempit dan celahnya bundar, membentuk saluran yang disebut saluran nokta. Lumen sel sangat sempit karena adanya penebalan-penebalan dinding sel. Sklereid mungkin bisa dijumpai dalam tunggal atau kelompok kecil di antara sel-sel, misalnya butiran seperti pasir pada daging buah jambu, biji, atau suatu massa sinabung seperti pada tempurung kelapa yang keras.